Kita tahu Bapak Presiden Republik Indonesia memerintahkan pada kami agar mencapai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Kita harus berswasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, agar bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, kebutuhan dalam negeri, khususnya pangan khususnya beras dan jagung. Itu perintah beliau. Kami berkoordinasi dengan Pak Jaksagung tentang sarana produksi pupuk, ini nilainya tidak kecil, 54 triliun. Kemudian alat pertanian nilainya kurang lebih 10-15 triliun. Ini butuh pengawalan sampai ke titik kelompok tani. Nah, ada beberapa keluhan menurut informasi di beberapa daerah, tapi belum kami dikirimi buktinya bahwa alat mesin pertanian terkadang yang kami kirim ke daerah, ke petani, itu terkadang dimintaki oknum tertentu, dalam artian bayar. Kalau kami berikan traktor, combine harvester, ada yang bayar sampai, menurut laporan, ada bayar sampai 50 juta satu unit. Ada yang bayar 3 juta untuk alat yang kecil. Padahal ini ini perintah Bapak Presiden diberikan secara gratis untuk alat pertanian. Kemudian pupuk adalah kita berikan pupuk subsidi penuh, tambahannya dibandingkan dengan tahun 2023 dari rencana itu menjadi 100%. Nilainya kurang lebih 50 triliun semuanya. Ini butuh pengawalan agar swasembada tercapai. Berikutnya ada pupuk palsu. Ini yang meresahkan petani kita. Pupuk palsu ada 27 perusahaan, ada 4 perusahaan kami sudah kirim ke penegak hukum. Ini merugikan petani kita kurang lebih 3,2 triliun. Ini mungkin harapan kami ini ditindak, dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Bukan merugikan negara saja, tetapi merugikan petani kita kurang lebih 100.000 orang. Artinya kali 4 orang dengan keluarganya, berarti 400.000 orang yang menderita. Kerugian total, potensi kerugian untuk petani kita 3,2 triliun. Nah, ini kami sampaikan ke beliau. Beliau memberikan dukungan penuh. Terima kasih Pak Jaksagung, Pak Jamintel, Jampidum, Jampitsus. Kami terima kasih mewakili petani seluruh Indonesia. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, selain soal alat pertanian dan penyebaran pupuk tadi, apakah di koordinasi tadi turut membahas soal pengawasan proyek strategi nasional yang pada sektor pertanian? Itu yang pertama. Kemudian untuk komentar, ada berapa sih Pak PSN di sektor pertanian sendiri untuk melengkapi datanya? Bagaimana? Diulang? Ada berapa PSN di sektor pertanian sendiri? Kemudian yang kedua, di dalam juga apakah tadi membahas soal kasus korupsi impor gula yang tengah ditangani sama Kejagung, di mana Kementerian Pertanian selaku kementerian teknis gitu. Oke, makasih. Sekarang yang kami fokus adalah gini, kami ini fokus pada rencana swasembada ke depan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Pengawalannya adalah karena tambahan anggaran cukup besar. Awalnya 6,9 triliun menjadi 29 triliun, kurang lebih 30 triliun. Ini butuh pengawalan. Kan ini APBN. Jangan sampai ada oknum tertentu mempermainkan di lapangan. Yang kedua adalah sarana produksi pupuk. Ini darahnya petani kita. Kalau pupuk, tidak ada pupuk, tanaman mati. Tanaman yang tidak bisa tumbuh dengan baik. Ini yang kami fokus dulu. Fokus adalah menuju swasembada apa saja sarana produksi untuk menuju swasembada secepat-cepatnya. Sarana produksi yaitu pupuk, alat mesin pertanian, irigasi. Ini anggarannya cukup besar. Sehingga kami memohon support dukungan, dan beliau
dukung penuh. Yang lainnya nanti kita bahas karena kami ada acara berikutnya. Ada Pak Menteri Transmigrasi menunggu. Ya, jadi Bapak, tadi Pak Mentan menyebutkan ada oknum yang melakukan tindakan berbuat tidak bertanggung jawab di lapangan terkait alat korupsi tadi ya Pak ya? Ya. Apakah dari Mentan sudah mencatat sendiri berapa jumlah oknum dan oknum apa yang terlibat itu? Baru kami dapatkan laporan karena kami buka nomor HP kami agar semua petani bisa melapor langsung direct ke nomor HP kami. Ada seratusan yang melapor bahwa alat mesin pertanian biasanya ada oknum tertentu minta fee. Nah ini kami sampaikan ke Jaksa. Makasih ya. Pak Jaksa Kasih. mungkin boleh Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.